Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Atik di channel YouTube KKN IKDR 93. Kali ini kita akan belajar mengenai ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Ekonomi dari kata ekos yang berarti rumah tangga. Dan nomos yang berarti mengatur. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwasanya ilmu ekonomi, yakni ilmu sosial yang mempelajari bagaimana cara manusia berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan secara optimal dengan usaha mencapai kemakmuran. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya, yakni disebut proses ekonomi. Proses ekonomi dapat diartikan sebagai aktivitas secara keseluruhan dari kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar. Distribusi memerlukan adanya konsumsi dan produksi. Dengan kata lain, adanya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya distribusi dan konsumsi. Begitu juga adanya distribusi tidak akan berjalan dengan semestinya tanpa adanya konsumsi dan produksi. Yang pertama yakni kegiatan produksi. Kegiatan produksi ialah meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Dalam meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa, yang pertama yakni menghimpun faktor produksi, diantaranya sumber alam, sumber tenaga kerja manusia, dan skill. Setelah menghimpun faktor produksi, diolah menjadi sebuah barang dan jasa untuk dipasarkan ke konsumen-konsumen yang memiliki kebutuhan sebuah barang dan jasa tersebut. Yang kedua yakni kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani antara dua kegiatan, yakni produksi dan kegiatan konsumsi. Dalam kenyataan sehari-hari, pelayanan barang dari produsen kepada konsumen memang tidak selalu harus melalui distributor. Kegiatan distribusi ini dalam ilmu ekonomi menyangkut kegiatan yang membantu melancarkan produksi dan konsumsi. Artinya, mempercepat arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen maupun dari konsumen ke produsen. Pembahasan distribusi dalam masyarakat erat kaitannya dengan persoalan pasar, sebab pasar merupakan kegiatan dalam menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Agen pedagang pasar, pedagang kecil, penjual pikulan, penjajah, dan pedagang kaki lima. Kesemuanya itu orang atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi barang dan jasa. Yang selanjutnya yakni yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan suatu kegiatan untuk mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perilaku kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pakaian dan makanan juga merupakan salah satu contoh dari kegiatan konsumsi. Yang selanjutnya yakni pasar dan kegiatan ekonomi. Konsep pasar. Pasar dapat diartikan sebagai terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk membeli suatu barang dan jasa. Konsep pasar ada dua, yakni pasar konkret dan abstrak. Pasar konkret yakni pasar yang nyata.
Pasar abstrak yakni pasar yang tidak nyata. Secara garis besar, jenis pasar dapat dibagi menjadi 3, yakni pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, dan pasar keuangan. Yang pertama yakni pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa tersebut dapat diartikan di dalam pasar tersebut menawarkan barang dan jasa, dan pembeli akan membeli sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yakni pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja, di situ ada permintaan dan penawaran dengan tenaga kerja. Yang ketiga yakni pasar keuangan. Dalam pasar keuangan ini yang diperjualbelikan bukan uang secara fisik, yakni yang diperjualbelikan penggunaan uang. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.